Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ikhwan fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki bab baru yaitu bab ke-57 dalam kitab Tauhid, yaitu kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Bab ini yaitu berkaitan tentang satu ucapan yang sering beredar di kita, di tengah-tengah kita, namun sungguhnya ia memiliki dampak yang buruk dan termasuk hal yang dapat mengurangi ketauhidan kita. Dan hal ini telah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari pengucapan kata ini, yaitu bab majaa fi al-law. Al-law ini ada tambahan alif lam. Alif lam ini sebagai ziyadah tambahan saja. Dan yang dimaksudkannya adalah kata-kata law yang dalam bahasa kita berarti seandainya. Kata-kata seandainya ini sangat berpengaruh sekali dalam keimanan kita. Bahkan bentuk ucapan ini bisa merupakan bentuk kekufuran seseorang terhadap rukun iman yang 6, yaitu iman terhadap takdir. Dan isyarat bab ini adalah isyarat larangan berbicara dengan kata law atau yang semakna dengan kata law, yaitu seandainya, andai kata, jikalau, seumpama, untuk sesuatu hal yang sudah terjadi dan terlewatkan, bukan untuk suatu hal yang akan datang. Karena untuk suatu hal yang akan datang itu masih sebuah pemikiran dan sebuah harapan. Namun kalau mengatakan kepada sesuatu yang sudah terjadi dengan menggunakan kata law, ini berdampak kepada akidah, yaitu pengingkaran terhadap rukun iman yang 6, yaitu iman kepada takdir. Dan ini adalah hal yang terpenting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa iman kepada takdir adalah bagian dari rukun iman yang 6. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab suci Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada adanya hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Penyebutan engkau beriman kepada takdir, yaitu dengan mengulangi kata antu'mina wa tu'mina, tidak cukup dengan menggunakan wawu saja, tapi mengulang kalimat iman itu sendiri. Al-iman antu'mina, iman adalah engkau beriman billah kepada Allah.
Wah. Tapi ketika Nabi menyebutkan tentang iman kepada takdir, yaitu wa tu'mina, dan engkau juga beriman kepada takdir, menunjukkan adanya penekanan di dalam masalah takdir. Karena pentingnya takdir di dalam kehidupan umat manusia, keimanan kepada takdir ini paling penting dalam kehidupan umat manusia, dan bahkan mengingkarinya adalah kufur. Mengingkari takdir ini adalah kufur. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam banyak ayat, dalam surah Al-Qamar misalnya 49, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi segala sesuatu ini semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan takdir. Ditakdirkan penciptaannya, di hari penciptaannya itu sudah ada ketentuan takdirnya. Diadakannya, diwujudkannya seseorang itu sudah ada takdirnya, dan segala perkara dengan segala rincian perbuatan manusia semua sudah ada takdirnya. Ada ketentuan takdir yang tidak terlepas. Dan tidak ada sesuatu perkara pun di alam semesta ini melainkan semuanya telah ditakdirkan, baik yang baik maupun yang buruknya. Semua telah ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ditentukan takdirnya, yaitu pada perkara yang bahaya maupun perkara yang bermanfaat, atau pada kebajikan, kebaikan, kesolehan ataupun kerusakan. Dan telah ada takdirnya kekufuran dan keimanan. Semuanya telah ada takdirnya dari Allah Azza wa Jalla. Yakni segala apa yang Allah ketahui, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan semua yang termaktub di dalam Lauh Mahfuz, di dalam takdir, adalah segala apa yang Allah ketahui. Dan Allah mengetahui sejak azali. Yaitu tidak ada permulaannya. Allah mengetahui dari awal yang tidak ada permulaannya. Segalanya akan terjadi sampai dengan akhir kehidupan dunia ini, dan sampai masing-masing menempati posisinya di akhirat nanti, semua ada di dalam ilmu Allah dan sudah Allah ketahui dengan sangat rinci dan jelas. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada pena takdir untuk mencatatnya di hari Allah menciptakan pena itu. Allah perintahkan kepada pena, ya qalam uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wahai pena, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha kataba maqadiral asya' fil lauhil mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanatin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencatat ketentuan takdir segala sesuatu di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berjarak 50.000 tahun. Artinya Allah telah mencatat ketentuan takdir, batasan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan saat itu arsy Allah ada di atas air. Dan arsy Allah itu ada di atas air. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini dan tidak pula yang terjadi pada diri kamu, melainkan
ia telah tercatat di Lauh Mahfuz fi kitabin. Min qabli an nabru'aha, sebelum kami menciptakannya. Bahwa sungguhnya segala sesuatu ini telah termaktub di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk itu. Wa qabla an tahdusa fi waqtiha, dan sebelum sesuatu itu terjadi pada waktu yang telah termaktub di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Bahkan kalau Allah berkehendak segalanya baik semua, maka mudah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang bakal terjadi. Dan Allah membiarkan semua itu terjadi sesuai dengan takdirnya. Dan itu rahasia Allah. Dan tidak Allah beritahukan kepada hamba melainkan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk suatu hikmah dan atas dasar keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh ada terbersih di dalam pikiran kita pemikiran jelek tentang Allah. Dengan takdir ini kemudian seorang mengatakan kalau begitu sia-sia saja hidup kita atau tidak ada manfaatnya atau seterusnya. Ini semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang mencoba mengalihkan kita dari mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar sebagaimana ditunjukkan oleh ayat suci yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa musibah apa saja yang terjadi, yang menimpa yaitu umat manusia dan menimpa makhluk, semua terjadi dengan izin Allah, perkenan Allah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iznullah al-kauni al-qadari. Kehendak Allah, izin Allah, perkenan Allah, yaitu yang sesuai dengan ketetapan sunnatullah, sunnah alam ini. Dan yang semuanya itu telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz atau dalam ketentuan takdir. Ini yang disebutkan, itu yang disebutkan iznul kauni al-qadari. Maksudnya dengan kekuasaan dari Allah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, fa kullu syai'in muqaddarun min Allah, maka segala sesuatu itu telah ditentukan batasan ajalnya, batasan akhirnya atau ketentuannya dari Allah Azza wa Jalla. Fal iman bil qadari huwa ahadu arkan iman as-sittah, maka beriman kepada takdir ini termasuk salah satu daripada beriman terhadap rukun iman yang 6. Bahkan beriman kepada takdir ini adalah rukun iman yang ke-6, bukan sesuatu urutan yang belakangan itu yang kurang, tetapi di sini juga menunjukkan kaitan yang erat dengan seluruh rukun iman yang lainnya. Dan semua rasul, semua nabi, mereka semua mengajarkan kepada kaumnya tentang rukun iman yang 6 ini. Pembahasan rukun iman yang 6 ini juga pembahasan yang mendasar, karena ia adalah fondasi bagi hidup setiap muslim. Sebab rukun iman yang 6 ini adalah akidah dari umat Islam. Akidah yang lurus, yang benar. Memahaminya dengan cara yang benar akan memberikan dampak keimanan yang baik bagi seorang muslim. Dan mempelajari ataupun mengimani rukun iman yang 6 ini merupakan perkara yang termasuk ke dalam tauhid. Sehingga orang yang tidak beriman terhadap takdir atau tidak beriman kepada takdir menghilangkan ketauhidannya dan juga menghilangkan keimanannya secara total.
Maka barang siapa yang kufur kepada takdir, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki ketauhidan, tidak ada agama, dan sungguhnya dia mengkufuri takdir. Dan pembahasan tentang takdir ini insya Allah akan ada bab tersendiri yang nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitab ini. Insya Allah kita akan menemukannya pembahasan itu di akhir kitab ini, pembahasan ini. Tapi pembahasan itu yang insya Allah luar biasa. Disinilah mengapa Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab meletakkan perkara ini di dalam bab kitab Tauhid, yakni yang menunjukkan isyarat bahwa keingkaran seseorang kepada takdir menghilangkan ketauhidannya. Sehingga makna tauhid itu sendiri adalah hakikatnya tidak hanya lawannya syirik, tapi juga lawannya kufur. Maka di mana dikatakan ketika dikatakan seorang itu tidak mentauhidkan Allah, termasuk maknanya dia kufur kepada Allah. Dia menyekutukan Allah, bahkan ia bersikap munafik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita masuk kepada perkara bab ini, yaitu perkataan lau. Kata-kata lau apabila diucapkan oleh seseorang karena kegelisahannya, kesedihannya, dan kemarahannya terhadap apa yang telah terjadi yang tidak sesuai dengan harapannya atau terjadi di hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya, maka ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini merupakan bentuk jazaa'un minal qadar, yaitu penolakan terhadap takdir secara halus. Karena sungguhnya yang wajib bagi setiap muslim yaitu untuk selalu ridho, rela menerima dengan lapang dada atas segala ketetapan qada dan qadar Allah. Ketetapan dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, takdir. Dan tidak boleh marah, tidak boleh pula seseorang itu benci atau mengeluhkan apa yang Allah timpakan pada diri kita, pada diri hamba. Dan dari seorang muslim itu mengetahui bahwa sungguhnya semua yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat dihindari, baik dia suka maupun tidak suka, baik membuat dirinya sedih maupun tidak sedih. Segala apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfudnya pasti terjadi. Maka mengingkari, menyesali ataupun merundunginya, artinya apa? Memikirkan terus menerus, menyedihkan terus menerus, termasuk bentuk kekufuran kepada takdir. Bentuk kekufuran atau pengingkaran terhadap takdir dari sikap yang kecil sampai kepada yang besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat dalam bahasan ini yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 154. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita tentang orang-orang munafikun. Law kana lana minal amri syai'un, yakni dalam ayat yang agak panjang, dipotong dari tengahnya di akhir-akhir ayat ini, yaitu orang-orang munafik mereka mengatakan yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ikum waliyabtali Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Ini perkataan law ini disebutkan oleh Allah, diucapkan oleh orang-orang munafik yang mereka mencoba
memberikan pengaruh yang buruk jelek pada keimanan dan ketauhidan kaum muslimin. Dan itulah kenyataan yang terjadi. Sifat kemunafikan ini dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sudah ada, dan sifat-sifat itu melekat dan itu diwarisi dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang sejenisnya. Wa na'udzubillahi minan nifaqi wal munafiqin. Kita semua berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan dan dari orang-orang yang munafik, yaitu selalu berusaha menimbulkan kerusuhan di dalam tubuh kaum muslimin, memecah belah persatuan dan memalingkan umat dari agama yang benar dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari pengamalan syariat. Allah menceritakan perkataan orang-orang munafik di sini. Laukana yaquluna, mereka mengatakan hal lana minal amri min syai'. Maksudnya sekiranya kita ini diikut sertakan di dalam musyawarah ketika hendak terjadi peperangan atau ketika di hari peperangan Uhud. Ini berbicara tentang perang Uhud. Mereka mengatakan sekiranya kita ini punya peranan, usul kita ini diterima, atau bahasa mereka ini mengatakan seandainya kalian menerima usulan kami, yaitu usulan mereka waktu itu apa? Tidak keluar berperang. Namun pendapat mereka yang demikian ini ditentang oleh para sahabat, terutama oleh Rasulullah SAW. Dan di sini Nabi SAW mengumpulkan para sahabat yang mulia mengenai isu bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mereka akan melakukan penyerangan balasan atas kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Ini bahas sedang. Jadi perang Uhud itu muncul karena keinginan mereka untuk membalas dendam atas kematian kerabat mereka dalam peperangan Badar. Berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disinilah menunjukkan bahwa beliau seorang pemimpin yang bijak. Meskipun beliau seorang Rasul yang tentunya Allah akan menurunkan wahyu kepada Nabi apa yang mesti Nabi lakukan, namun di sini Allah tidak langsung menurunkan wahyu itu dan membiarkan Nabi untuk meminta masukan dan pendapat dari kalangan para sahabat senior. Nah, di dalamnya ini ada tokoh-tokoh munafikin yang mencoba ingin ikut andil, tapi bukan dalam rangka membangun kekuatan, tapi ingin merusak kekuatan dan ingin mereka jangan keluar perang. Maka mereka mengatakan yaquluna, yakni mereka di sini dikatakan setelah penderitaan dan kesempitan, itu ayat berikutnya. Iya betul. Setelah penderitaan dan kesempitan, Allah turunkan ketenangan dan kepercayaan ini di dalam peristiwa perang ini. Yakni Allah katakan, ceritakan tentang sikap orang-orang munafik yang mengatakan hal lana minal amri min syai'in. Apakah kita ini memiliki peranan atau diikutsertakan? Maksudnya sekiranya kita ini diberi kesempatan untuk ikut andil, tentu tidak akan terjadi kekalahan yang telak di dalam perangan Uhud ini. Itu yang mereka katakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka dengan mengatakan kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang munafik itu, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya segala perkara itu seluruhnya milik Allah, dalam kuasa Allah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang Allah kehendaki dan Allah memutuskan apa yang Allah mau. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kalian harus keluar jihad. Itu adalah ketentuan takdir dari Allah. Sedangkan orang-orang munafikun itu mereka menyembunyikan di dalam diri mereka keraguan dan prasangka buruk yang tidak mereka tampakkan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan laukan lana fil khuruji ra'yun. Seandainya kami punya peranan di dalam berpendapat sebelum kita berangkat perang. Makutilna fi hadzal makan, niscaya kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantah mereka. Lau kuntum fi buyutikum, qul lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian itu berada di dalam rumah-rumah kalian, jauh dari peperangan dan medan pertikaian, jauh dari hal-hal yang akan menimbulkan kematian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, tentulah la kharaja orang yang sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla kematiannya dan tewasnya, yakni akan keluar ke tempat di mana terbunuhnya ia yang sudah menjadi ketentuan Allah. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Wa ma kataballahu dzalika illa liyastabid, dan tidaklah Allah menentukan takdir yang demikian, yakni diperintahkannya kalian keluar untuk berjihad melawan kaum musyrikin dalam peperangan Uhud ini, melainkan agar Allah Subhanahu wa taala menguji liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, untuk menguji, Allah ingin menguji apa yang ada di dalam hati kalian, yakni yang kalian sembunyikan, iman atau kemunafikan. Wal yumahhisa ma fi qulubikum, dan agar Allah membersihkan dan menseleksi yang ada di dalam hati kalian. Maksudnya adalah untuk memilah mana kaum mukminin dan mana kaum munafikin. Wallahu alimun bidzati sudur, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala yang tersembunyi di dalam dada, maksudnya dalam hati. Ini namanya disebutkannya tempat, tapi yang diinginkannya yang ada di dalam tempat itu. Disebutkannya dada, tapi yang diinginkan oleh Nabi adalah hati yang ada di dalam dada. Untuk menguji apa yang ada di dalam hati kaum mukminin, yaitu berupa ingin mengetahui, berupa agar Allah menampakkan, memperlihatkan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, yaitu niat dan tujuan yang terdapat di dalam hati orang-orang munafik, dan agar Allah bisa membedakan antara yang iman dan yang nifak, yaitu agar tampak oleh Nabi dan orang-orang mukmin. Dan Allah, kalau Allah maha mengetahui dengan segala yang terdapat di dalam hati hamba-hambanya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dengan tegas menceritakan tentang perangan orang-orang munafik di dalam peperangan, yaitu yang selalu berusaha merongrong. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa Uhud, dan ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 154, yang di dalamnya di situ kaum muslimin mengalami ujian, cobaan, yaitu dengan banyaknya dari kaum mukminin yang terbunuh sampai 70-an lebih, dan mereka menjadi syuhada. Dan saat itu orang-orang kafirin mengalami kemenangan. Saat itu, pada saat banyaknya terjadinya terbunuhan. Dan ini disebabkan apa? Karena orang-orang mukmin mereka menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
yang sudah mengatur barisan tentara kaum muslimin sesuai dengan posisi-posisi yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sekelompok tentara untuk menghadapi di jalan sebelum peperangan, untuk menghadapi musuh ataupun membentengi serangan musuh dari belakang. Maka ditetapkan sekelompok, sekumpulan, ada yang mengatakan sejumlah 50 pemanah ahli panah yang ditempatkan di sebuah bukit, yaitu namanya Bukit Rumah atau Jabalur Rumah. Itu bukit gunung kecil yang ditempati oleh para pemanah kaum muslimin untuk menjaga serangan orang-orang kafir musyrikin dari belakang atau dari punggungnya kaum muslimin, dari belakang kaum muslimin. Jadi posisi peperangan itu berhadapan di sana, di belakang sini ada bukit namanya Bukit Rumah, yang di sini ditempatkan ada sekitar 50 atau 70 pemanah, saya lupa itu detailnya, yang kemudian mereka menghadap ke belakang dan ke depan memutar untuk siap memanahi setiap musuh yang datang dari belakang. Dan ini satu strategi yang sangat sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada mereka, la tatrukul jabala sawa'an intasarna au huzimna. Jangan kalian tinggalkan gunung ini, bukit ini, baik kita menang atau kita kalah. Ini pesan Nabi sebelum peperangan. Kemudian terjadinya peperangan dan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, dan mereka terlindungi dari arah belakang mereka sehingga tidak ada orang kafir yang bisa melakukan penyerangan melalui belakang. Karena jumlah orang-orang kafir saat itu lebih banyak dari jumlah kaum muslimin. Lebih banyak dari jumlah kaum muslimin. Yang saat itu kaum muslimin hampir tadinya 1000, kemudian 300-an. Jadi orang-orang munafik tadi yang mereka ikut berangkat, namun kemudian mereka berhutang 300-an di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, membalik dan pulang, sehingga kaum muslimin saat itu berjumlah sekitar 700. Sedangkan orang-orang kafir 2 kali atau 3 kali lipatnya dari jumlah kaum muslimin, bahkan lebih dari 2 kali, sekitar 3.000 kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian dalam perang ini orang-orang kafir terdesak dan banyak dari mereka yang terbunuh dan luka-luka. Dan kemenangan saat itu diperoleh oleh kaum muslimin. Maka ketika kemenangan dimiliki oleh muslimin, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin, mereka lari tunggang langgang, dan kebiasaan mereka ketika hendak perang itu membawa perhiasan mereka, kekayaan mereka dibawa. Makanan, minuman itu bagian yang kecil, karena perjalanan menuju kota Madinah dari Mekah ini di zaman itu dengan kendaraan kuda atau onta itu membutuhkan waktu beberapa pekan atau beberapa waktu yang cukup lama, hampir sebulan. Sehingga mereka membawa perbekalan harta termasuk di dalamnya, dan bahkan mereka membawa kekayaannya, perhiasan-perhiasan yang biasa mereka pakai. Maka ketika mereka tunggang langgang lari, mereka banyak meninggalkan beban yang ada di dalam tubuhnya, termasuk perhiasannya, karena ingin menyelamatkan jiwanya. Maka ketika orang-orang kaum muslimin mereka melihat mereka meninggalkan perhiasannya, barulah kaum muslimin yang menyerang ini di bawah, mereka mengambil harta rampasan perang itu. Maka orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bukit pemanah, mereka mengatakan, nanzil nusyarik fil ghanaim, yuk kita turun,
Yuk kita ikut serta mengambil harta rampasan perang. Maka saat itu komandan atau panglima pemanah yang ditugaskan oleh Nabi yaitu Abdullah bin Jubair mengingatkan kepada mereka, yakni pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda mengatakan kepada mereka, la tatrukul jabala sawa'an intasarna amhuzimna. Jangan kalian tinggalkan bukit ini, baik kita menang maupun kita kalah, tetap di sini. Namun mereka tergoda oleh dunia. Mereka saja para sahabat mulia tetap sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang ini menjadi ibrah kita, apalagi kita. Mereka saja kadang terlena, tapi mereka cepat taubatnya dan cepat menyadarinya. Kalau kita ini kadang-kadang lama sadarnya, sudah pelek baru sadar. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Maka mereka tidak tahan dengan saudara-saudara mereka yang mulai mengambil harta rampasan perang. Dan ini suatu hal yang manusiawi yang wajar terjadi pada setiap orang, dorongan seperti itu. Meskipun tujuan awal mereka berperang adalah lillah. Namun ketika ada godaan, maka kadang seseorang itu tidak mampu menahan godaan sehingga terjatuh kepada dosa. Di sini bukan tercela. Tercela dari satu sisi yaitu perbuatannya menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengejar dunia. Namun di sisi lain tidak tercela bahwa artinya mereka ini adalah orang-orang mulia yang mereka tersandung oleh suatu hal. Maka ketika mereka mengabaikan larangan dari komandannya, panglimanya atau komandannya, mereka turun. Nah, ketika mereka turun ikut campur di dalam mengambil harta rampasan perang, Falamma ja'al kufar, orang-orang kafir dari belakang kaum muslimin, dari balik bukit. Jadi posisi bukit rumah ini di sini itu ada gunung yang panjangnya itu sekitar 7 km, itu Gunung Uhud. Maka disebutkan di sini perang Uhud karena terletak di dekat wilayah Gunung Uhud. Pasukan kuda orang-orang musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid, komandan tentara berkuda kaum musyrikin, yang dari awal mereka ini hanya berdiri ataupun hanya menunggu dan memperhatikan apa yang terjadi. Karena mereka dipersiapkan untuk mencari peluang bisa menyerang balik ketika terjadi kekalahan. Saat itu mereka terdesak dan tidak tahu harus menyerang apa. Namun ketika para pemanah itu turun dari bukit dan ikut bergabung, sehingga yang tersisa di bukit rumah hanya segelintir orang. Dalam sebuah riwayat kalau tidak salah yaitu 7 orang saja yang tersisa atau 17 orang. Maka melihat peluang besar, Khalid bin Walid membawa tentaranya berputar dan kemudian mengambil posisi berputar. Dia posisi ini Gunung Uhud, dia posisi sini, memperhatikan ini ada bukit rumah. Ketika melihat mereka turun, maka mereka Khalid bin Walid saat itu yang masih bersama dengan kaum musyrikin berbalik mengitari bukit Uhud dan melakukan penyerangan dari belakang bukit, sehingga orang-orang kaum muslimin yang sudah bergembira mengambil harta rampasan perang tanpa mereka sadari mendapatkan kedatangan musuh dari belakang mereka, sehingga tanpa mereka sadari mereka sudah berada di tengah-tengah kaum kufar, dikelilingi orang-orang kafir dari semua arah. Maka terjadilah pertempuran baru. Dan saat itu kaum muslimin tertimpa oleh musibah dengan sebab apa? Karena mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW dengan melanggar perintah Nabi yang melarang mereka untuk turun dari bukit. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 168,
walaqad shadaqakumullahu wa'dah Ali Imran 152 iz tahussunahum walaqad shadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kalian. Tahussunahum ketika kalian memerangi orang-orang kafir itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Yang ini Allah sudah memenuhi janjinya. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian telah gagal, yakni menjaga kemenangan itu, hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amri, dan kalian saling berselisih di dalam masalah ini, yaitu perselisihan kalian, yaitu maksudnya mereka yang ada di bukit rumah, bukit pemanah yang mereka memaksa turun padahal telah diingatkan oleh komandan di bukit itu, yaitu Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu ta'ala. Wa asaitum min ba'di ma arakum wa asaitum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum, dan sehingga akhirnya Allah katakan seolah-olah perkemaksiatan yang dilakukan oleh sekelompok kecil dari kaum muslimin yang di bukit dipandang kemaksiatan bagi seluruhnya. Ini dampak kemaksiatan kepada Rasul yang satu orang, dua orang, sekelompok kecil orang bisa berakibat buruk bagi seluruhnya. Wa asaitum, dan kalian telah mendurhakai Allah min ba'di ma'arakum ma tuhibbuna, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu berupa kemenangan. Kemudian kalian mengingkari Allah, mendurhakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah katakan minkum man yuridud dunya, karena di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Ini Allah celaan dan peringatan. Wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat, yakni berjihad semata-mata di i'la'i kalimatillah. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah palingkan kalian dari mereka. Ya betaliyakum, yakni Allah buat kalian dalam kepungan. Ya betaliyakum, agar Allah menguji kalian, mencobai kalian. Namun walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian kesalahan-kesalahan. Inilah karunia dan kemuliaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Allah hanya menghukum kesalahan mereka untuk sebagai peringatan dan pelajaran agar mereka kembali kepada Allah. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan di sini Allah katakan sungguh dan Allah memiliki karunia yang besar atas orang-orang mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian tunjukkan orang-orang yang masih teguh pendirian mereka, setia terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga ketaatannya. Kemudian mereka itu yang kemudian menarik kembali dan dikumpulkan mereka dalam sebuah kekuatan yang akhirnya dapat melakukan penyerangan balik, sehingga orang-orang kafir kemudian mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan medan perang, dan kemenangan akhirnya diperoleh oleh kaum muslimin. Di sini di dalam firman Allah, "Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum," kemudian Allah palingkan kalian dari mereka, yaitu Allah hindarkan dari serangan mereka untuk menguji kalian atas keteridolan kalian itu.
dan Allah telah memaafkan kesalahan kalian. Ini adalah merupakan bentuk penenangan dari Allah untuk orang-orang muslimin setelah Allah mencela mereka. Allah tenangkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan mereka karena mereka memiliki keutamaan-keutamaan, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemaksiatan mereka tetap Allah berikan hukuman sebagai balasan akan kelalaian mereka. Oleh karenanya Allah mengatakan wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan sungguhnya Allah memiliki keutamaan karunia yang besar terhadap diri orang-orang mukmin. Dan ini terus diucapkan sampai kepada ayat 154. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian setelah penderitaan, kesempitan, yaitu berupa kekalahan dengan banyaknya kaum muslimin yang tewas terbunuh di dalam perang Uhud yang mencapai 70 orang, termasuk di antara 70 lebih, termasuk di dalamnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan ketenangan dan kepercayaan diri mereka. Allah jadikan sekelompok dari mereka, dari kalian, yaitu mereka yang berkeyakinan dan percaya dengan janji Allah, sehingga mereka ini orang-orang yang teguh imannya, yang bituhum nu'as, yaitu diberi rasa kantuk. Anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Orang-orang yang masih berpegang, masih amin, terpercaya, berpegang dengan janji Allah, mereka diberikan rasa kantuk. Yang syafa'ifatan minkum, yang ini kata kantuk ini meliputi mereka. Dan rasa kantuk itu tidur yang sejenak hanya beberapa menit itu menghilangkan keletihan dan kelelahan pada diri mereka. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Dan kelompok lainnya mereka tidak mendapatkan ketenangan dan rasa kantuk. Mereka selalu cemas dan takut. Mereka adalah orang-orang munafik yang mereka la hamma lahum illa salamat al-muslim, yang keinginan mereka adalah keselamatan dirinya. Sedangkan orang-orang mukmin yang diteguhkan, yang ikut dalam perangan itu, mereka itu dalam kondisi ngantuk, tenang, tentram, tidak ada rasa khawatir. Sedangkan orang-orang munafik pun yang mereka masih ada di dalam tubuh Uhud, yang mereka berperang karena menginginkan harta rampasan, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Mereka selalu berada di dalam kegelisahan, ketakutan. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, yadhunnuna billahi dhanna saw, mengira bahwa sungguhnya Allah tidak akan menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan mendukung, membantu hamba-hambanya. Ini adalah prasangkanya orang-orang jahiliyah kepada Allah, yang mereka tidak memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Mereka mengatakan, yakni orang-orang munafik ini mengatakan karena kebodohan mereka terhadap Allah, karena mereka tidak mengenal Allah dengan baik dan tidak beriman kepada Allah dengan baik, sehingga orang-orang munafik ini mengatakan laisa lana min ra'yin fi amril khuruji ilal qital. Kita ini enggak dilibatkan di dalam rencana penyerangan ataupun penghadapan orang-orang kafir dalam perang ini. Ucapan kita tidak dipakai. Nah, ini suudzon kepada Nabi. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa Nabi telah mengambil keputusan salah dan mereka lah yang benar. Dan seolah-olah mereka mengatakan bahwa Allah tidak memberikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin dalam perangan ini. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab mereka. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, sungguh innal amra kullahu lillah, bahwa segala perkara itu ketetapan yang telah ada di sisi Allah. Dialah Allah yang mentakdirkan segala apa yang Allah kehendaki, Allah lah yang memutuskan apa yang Allah inginkan, dan dialah Allah yang menetapkan keluarnya kalian ke
ke Gunung Uhud untuk menghadapi musuh. Allah yang mentakdirkan. Sedangkan orang-orang munafik itu mereka menyembunyikan dalam hati mereka keraguan dan prasangka buruk yang tidak terlihat olehmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan Allah. Sehingga mereka mengatakan seandainya dalam masalah perang ini kita diberikan peranan untuk berpendapat, tentulah kita tidak akan banyak yang terbunuh dalam perangan ini. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantah mereka. Sekiranya kalian berada bersembunyi di rumah-rumah kalian, jauh dari tempat-tempat tewasnya para syuhada terbunuh atau orang-orang yang terbunuh itu, jauhnya dari posisi kematian, niscaya orang yang sudah ditetapkan takdirnya akan terbunuh, dia akan keluar dan menuju tempat di mana dia harus terbunuh. Tidak bisa. Maka tidak boleh artinya mengatakan lau. Dan di sini perkataan mereka lana minal amri min syai' itu adalah maksudnya perkataan lau. Dan Allah tabaraka wa taala tidaklah menetapkan yang demikian itu kecuali untuk menguji hati-hati kalian agar tampak hakikat yang kalian sembunyikan di dalam hati dan tujuan niat kalian dalam peperangan ini, yaitu untuk mengetahui bahwa kalian tidaklah ikut peperangan untuk membela Islam, tapi untuk membela kepentingan diri kalian dengan meraih harta rampasan perang. Disinilah akan tampak perbedaan yang nyata antara yang beriman dengan yang munafik, antara sikap keimanan dan sikap kemunafikan. Dan Allah mengetahui segala yang ada di dalam dada hamba-hambanya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang-orang munafik ini telah diketahui oleh Allah dan Allah telah mengetahuinya, dan sungguh kaum muslimin yang tadinya berada di dalam posisi rasa ketakutan yang tinggi, kemudian Allah berikan ketenangan, ketentraman dengan rasa kantuk dan tidur. Karena tidur itu bentuk rasa keamanan. Kalau kita tidur, pernah nggak tidur kita itu mikirin sampai masuk ke dalam mimpi, ketakutan, kemasukan maling atau serangan dari musuh? Itu kan jarang. Artinya kita itu kalau sudah capek, ngantuk, tidur, nikmat. Dan orang bangun dari tidur, dari rasa kantuk itu akan hilang semua kepenatan. Dan itu yang Allah karuniakan kepada orang-orang mukmin yang mereka beriman dan yakin dengan janji Allah tanpa ada rasa gentar. Di sini diujinya orang-orang mukmin, orang-orang muslimin, kaum muslimin, yakni untuk memperlihatkan keyakinan mereka terhadap janji Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah pasti menolong hamba-hambanya. Innallaha yudafi'ul ladzina amanu. Allah itu pasti menolong, membela hamba-hamba yang beriman. Ini harus tertanam, maka tidak boleh sedikit pun ada rasa gentar pada diri orang mukmin ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan mentaati larangan-larangan Allah dengan menjauhinya. Ini yang sudah kita sebutkan. Dalam hal ini yang ingin ditekankan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu apa? Perkataan lau. Lau ini wujud dari ketidakmenerimaan hati orang-orang munafik terhadap ketetapan takdir Allah, yang harus menghadapi kekalahan yang sesungguhnya itu timbul karena ketidaktaatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan lau yang kita akan masuk nanti pembahasan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, perkataan lau ini selalu melemahkan ketauhidan dan keimanan kita. Karena seolah-olah kita ingin meralat apa yang sudah Allah takdirkan. Maka di sini yang harus kita
Fahami bahwa segala yang ada di alam semesta ini telah ada ketetapan dan ketentuannya sesuai dengan ilmu Allah dan termaktub di Lauh Mahfuz seperti yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat yang kita bacakan di awal tadi. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada musibah apapun yang menimpa yang terjadi di muka bumi ini dan tidak pula yang menimpa diri kalian, melainkan itu semua telah termaktub di Lauh Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'alallahi yasir, itu semua buat Allah mudah. Maknanya ketika kita tertimpa musibah, kita langsung harus sadar, ingat, inilah ketetapan takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Inilah yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Mungkin untuk perkara besar kadang kita bisa menyadari, namun dalam perkara-perkara kecil kadang kita nggak terima seringkali. Contohnya kita baru beli, misalnya ini percontohannya sebuah HP yang bagus, keluaran terbaru dengan harga yang luar biasa mahalnya. Ada anak kita yang masih kecil atau cucu kita main pegang dilempar, ya. Wah, kalau orang nggak menyadari tentang takdir, maka dia akan bisa marah dan bahkan bisa bertindak kasar kepada anak kecil yang belum tinggi, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bentuk keburukan dari sikap penolakan terhadap takdir. Sehingga nanti akan memarahi, misalnya ini cucu akan memarahi orang tuanya. Orang tua sangat, kamu ini gimana anak kamu biarkan main sendiri, nggak kamu perhatikan sampai lihat ini handphone. Abimu ini pecah mahal, ini beli ya ini juga. Baru belum seminggu abi beli sudah marah. Coba kalau kamu bawa ke sana, kamu main di tempat sana, ini terus sikap akan menunjukkan marah. Maka ini semua adalah bentuk karena kita kurang menyempurnakan tauhid kita dan iman kita, yaitu menerima dan beriman terhadap takdir. Kalau kita yakin ini dari Allah, sudah termaktub di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, jauh sebelum adanya kita. Langit dan bumi belum diciptakan itu 50.000 tahun sebelumnya sudah termaktub semuanya. 50.000 tahun, bukan waktu yang sedikit. Inna Allah kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu fil lauhil mahfuz, di Lauh Mahfuz, qabla an yakhluqa samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, yaitu 50.000 tahun sebelumnya. Wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy Allah sudah ada di atas air saat jauh, jadi lama dari awal penciptaan. Dan semua yang termaktub di Lauh Mahfuz ini segalanya Allah ketahui. Segala yang Allah ketahui yang bakal terjadi. Makanya Allah alim. Maka di sini kewajiban kita, keharusan kita adalah nanti kita pembahasan tentang takdir lebih mendekat, yaitu mengimani takdir dengan baik dan benar. Sehingga tertanam dalam diri kita keyakinan tidak ada sesuatu yang terjadi karena kezaliman Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Maka segala keburukan yang menimpa kita, satu, itu sudah takdir, dan kedua bahwa Allah telah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian tidak lain dan tidak bukan melainkan karena ulah kita sendiri. Tangan-tangan kita yang jahil, yaitu perbuatan kita yang jelek, tidak mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas
Dan itu hanya sebagian dari dosa kita. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan banyak kesalahan. Kekeliruan kita, dosa kita ini banyak dimaafkan oleh Allah. Sekiranya Allah itu balas semua kesalahan kita, maka raka'ala wajil ardi min dabbatin, kata Allah. Allah tidak akan sisakan di muka bumi ini satu makhluk pun yang berjalan di atasnya. Kalau Allah balas setiap kesalahan kita. Namun ya Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Latif, Maha Rauf, Maha segalanya. Sehingga Allah hanya menegur, hanya secuil dari dosa kita yang Allah balas. Tapi lihat kadang dampaknya pada diri seseorang, balasan yang kecil ini, manusia menjadi marah, sedih berlarut-larut, tidak menerima ketetapan takdir Allah, seolah-olah ingin menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Nah di sini maka yang dianjurkan oleh kita adalah ungkapan yang nanti juga akan diajarkan dalam kitab ini. Apabila seorang itu telah mendapati segala sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka hendaknya mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah lah yang telah mentakdirkan segalanya, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadza minni. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada ayat berikutnya, yaitu surat Ali Imran 168, masih berbicara tentang law. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ini masih perkataan orang-orang munafik, yaitu yang mengatakan kepada saudara mereka dari orang-orang yang beriman, yang mengatakan law ata'una, sekiranya mereka mau patuh, mau nurutin kata-kata kita, usulan kita, ma qutilu, niscaya mereka yang terbunuh itu tidak akan terbunuh. Nah ini akan dijelaskan insyaallah juga dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkait dengan masalah ini pula biidznillah taala. Hadza minni wa aku minkum. Mungkin ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.